Ada beberapa uraian zakat yang mungkin secara faktual ya di tengah masyarakat kita itu tidak diamalkan, karena memang jenisnya tidak ada seperti unta gitu ya. Tapi apa salahnya tetap kita kaji saja ya, dalam rangka menghidupkan ilmu ya, menghidupkan ilmu. Jadi jangan mentang-mentang faktualnya tidak ada, realitanya di kita ini jarang ada, atau mungkin bisa dikatakan tidak ada, lalu kita lewati begitu saja, nanti malah lama-lama ilmu tersebut hilang ya. Maka tetap kita baca, kita pelajari ya, meskipun ya, unta itu tidak ada di kita. Jangankan unta ya, mungkin di tengah-tengah kita juga yang namanya sapi, kambing juga ya jarang yang punya jumlahnya sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya begitu ya. Sehingga kan tidak ada zakatnya kalau belum mencapai nisab. Tapi saya bilang tadi ya, tidak ada salahnya kita tetap baca dan pelajari begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubi zakatin na'ami arba'atun. Syarat wajib zakat hewan itu ada 4. Sebelumnya kita membahas tentang syarat wajib zakat secara umum ya, itu ada 5. Pertama Islam, 2 merdeka, 3 ta'ayyudul milki ya, jelas kepemilikannya. Yang keempat tamamul milki, sempurna dalam kepemilikan. Yang kelima tayakunul wujud, yakin adanya. Telah kita bahas juga ya, harta yang wajib dizakati itu jumlahnya ada berapa? Ada 6 ya. Harta yang wajib dizakati jumlahnya ada 6. Pertama apa? An-na'am, yaitu binatang, hewan peliharaan, hewan ternak. Kemudian nakdan, emas dan perak ya. Yang ketiga itu adalah urudut tijarah, barang dagangan, harta dagangan. Kemudian yang keempat adalah ma'din ya, pertambangan, emas dan perak. Yang kelima adalah rikas, yaitu hasil temuan ya, harta korun. Yang keenam itu adalah muasyarat ya, hasil bumi ya, seperti hasil pertanian ataupun hasil kebun ya, hasil kebun. Kita ambil yang pertama dulu, yaitu zakat hewan. Zakat hewan. Hewan yang dimaksud di sini itu enggak semua hewan ya. Tidak semua hewan yang dipelihara itu wajib dizakati. Hanya 3 jenis hewan yang wajib dizakati. Pertama adalah ibil, unta. Yang kedua bakor, sapi, termasuk kerbau. Yang ketiga ghanam, kambing. Kalau entog enggak wajib dizakati. Tahu enggak entog? Apa entog? Bebek ya. Bebek versi itu enggak wajib dizakati, meskipun dia punya ribuan bebek dalam 1 tahun misalnya, enggak berubah harganya. Apa namanya, jumlahnya enggak wajib zakati. Kemudian ayam misalnya, ya. Ternak apa lagi? Ternak magot ya. Tahu magot? Itu apa, belatung itu, cacing ya, buat makanan ini burung, makanan ikan. Kemudian apa lagi, semut ya, jangkrik ya, itu nggak ada zakatnya. Hewan-hewan tersebut nggak ada zakat. Cuman 3 saja ya, 1 unta, 2 sapi, 3 kambing. Nah hewan yang 3 ini pun ya tetap ada persyaratannya. Enggak tiap-tiap kita punya kambing, punya onta atau punya sapi wajib dizakati. Lihat dulu persyaratannya. Jika memenuhi persyaratan wajib zakat, jika tidak memenuhi persyaratan tidak wajib zakat. Syarat yang pertama ya, syarat wajib zakat hewan yang pertama adalah bulughun nisab. Harus sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakati. Berarti kalau kita bicaranya batas minimal jumlah hewan yang wajib dizakati. Berapa sih minimal jumlah kambing yang kita miliki yang wajib dizakati? Berapa sih minimal jumlah onta ataupun sapi ataupun kerbau yang kita miliki yang wajib kita zakati? Nah, apabila sudah mencapai batas minimal itu, nah itu namanya nisab, maka wajib zakat.
Namun kita perhatikan juga syarat yang kedua, apa itu? Mudiyul hauli, sudah 1 tahun ya, sudah lewat 1 tahun ataupun sudah haul. Maksudnya ketika hewan yang kita miliki itu sudah mencapai nisab, maka dari waktu mencapai nisab itulah kita hitung setahun ke depan. Jangan berkurang jumlahnya. Misalnya kita ambil contoh unta ya. Unta itu minimal 5 ekor wajib kita zakati. Pertama kita punya unta 2 ekor. Ini belum wajib zakat. Kenapa? Belum nisab. Di bulan ke-5 punya 4 ekor. Belum juga nisab. Di bulan ke-9 baru punya 5 unta. Nah, di bulan 9 itulah nanti mulai hitungan 1 tahun ke depan. Bukan dari bulan pertama. Kenapa? Karena bulan pertama baru punya 2 unta. Ya. Sedangkan nisabnya unta itu adalah 5 ekor. Maka hitungan haul atau 1 tahun dimulai dari nisab. Kapan nisabnya? Bulan 9. Maka nanti hitungan 1 tahun ke depan dari bulan 9. Itu jangan sampai kurang tuh unta yang 5 tuh. Kalau sampai kurang aja, misal 1 dijual ya, atau 1 dikasih orang, atau 1 mati, berarti kan kurang nisabnya. Maka yang hitungan setahun terputus, nggak dilanjutkan hitungan setahun itu. Misalnya nih, tinggal sebulan lagi setahun, taruhlah bulan ke-8 tahun depan ya, bulan 9 2023 punya unta 5 ekor. Udah nisab kan? Nisab. Udah wajib zakat? Belum, harus haul dulu. Nah udah 11 bulan nih, berarti kan bulan ke-8 ya, tahun depan 2024 ternyata 1 unta mati. Maka nih yang 11 bulan hitungan batal. Sapi sama unta. Hah? Sapi. Kenapa? Sapi terbu sama besok. Iya nanti ada 25 itu ya. Ini cuma contoh aja dulu ya. Belum ya. Ini unta dulu. Unta juga belum. Ini baru membahas tentang syarat wajibnya dulu ya. Biar ada gambarannya begitu. Ya, jadi yang namanya haul itu ya harus sudah 1 tahun, tapi yang namanya setahun di situ hitungannya dimulai dari nisab ya, nisab. Bi antam dia sanatun kamilatun ana nisab, arti sudah lewat setahun adalah sudah lewat setahun sempurna dari mulai nisab. Kalau naqason nisabu, jika kurang dari nisab qabla mudiyil hauli biyaumin, sebelum lewatnya setahun meskipun sehari, maka nggak wajib zakat. Tadi mah kita contoh sebulan ya, sehari lagi nih setahun ya, kurang dari nisab ya udah nggak wajib zakat, nggak wajib zakat. Itu mah kurangnya karena alasan apapun ya. Apakah karena dijual, apakah karena mati, ada yang mencuri, atau dikasih sama istrinya ya, karena dia nggak mau zakat. Waduh nih zakat nih sehari lagi nih ya, yang disiasatin nama diakalin tuh, dikasih nih 1 onta sama istrinya. Udah nih onta yang ini mas 1 buat kamu. Ini kan yang 5 punya suami tadinya, setahun lagi sehari lagi mau setahun, yang 1 dikasih sama istrinya. Ini kan kurang dari nisab, berarti nggak wajib zakat, tapi itu ngakalin Allah namanya ya. Nah, awas hati-hati. Emang secara hukum fikih ya sah-sah saja, tapi itu nggak beretika. Itu kalau dalam istilah itu namanya hilah, direkadaya ya, dihilah, rekayasa. Syarat yang ketiga, antakuna saimatan, harus digembala fi kalain mubahin, di padang rumput yang mubah. Jadi hewan yang wajib dizakat itu harus digembala selama setahun itu. Di mana digembalanya? Di padang rumput yang mubah. Misal tanahnya tanah punya pemerintah itu ya, di situ ada banyak rumputnya, siapapun boleh menggembala ternaknya di situ. Itu baru nanti wajib zakat ya.
Bagaimana kalau misalnya digembala tapi di rumput tetangga, ya, ini tanah punya tetangga dan nama tetangga diperbolehkan siapapun mengembala ternaknya di situ, tapi bayar sebulan misalnya 10.000 ala kadarnya doang, itu nggak wajib zakat, nggak wajib. Jadi harus benar-benar rumputnya itu ya gratis, digembala di padang rumput yang mubah di situ ya gratis, baik itu tanahnya milik pemerintah, milik seseorang atau bukan milik siapapun, gitu. Bagaimana kalau seandainya tidak digembala, ya, rumputnya itu beli, ya, ataupun ngambil, ya, tapi ada upah begitu, ya, itu nggak wajib dizakati. Jadi harus digembala, ya, kayak di mana tuh, kayak di negeri Arab itu kan unta nggak ada yang ditaruh di kandangnya aja, dilepas, ya, digembala. Kalau sapi ya kayak di Australia kan dilepas tuh, ya. Ya kalau di kita juga ada tuh di Sumbawa, ya, di Sumbawa itu kan dilepas sapi itu, ya. Tanyakan sama pedagang sapi dari Bima itu mereka membiarkan sapi itu di padang rumput selama setahun. Nah, ada cirinya, tapi udah umur nih baru dicari mana punya saya nih, baru nanti dibawa ke sini ke Jawa dijual. Beda kan kalau di kita mah ya jarang yang kayak begitu, jarang. Kebanyakan ya dikasih makan, ya, di kandangnya gitu. Dan bukan cuma rumput, ya, dedek di situ ada, apapun, kadang ada obatnya juga. Itu udah nggak wajib zakat, itu sudah nggak wajib zakat. Ya kan masih ada yang kayak di Bima kan wajib zakat berarti itu, ya. Lampung juga ada. Lampung ada kayak gitu, ya, yang dilepas begitu. Iya. Iya, itu boleh itu. Ya, itu wajib zakat berarti. Cuman kalau nisab, ya, kalau nisab dan sudah setahun. Kalau di daerah Jawa mungkin rata-rata kayaknya nggak wajib zakat, ya, karena nggak ada, ya, kandangnya semua. Makan juga boleh. Tapi saya entar kadang-kadang bukan punya kita, punya orang Islam, punya orang non Islam kadang-kadang. Oh. Ya, beli. Yang keempat, alla takuna amilatan, tidak dipekerjakan, ya, tidak dipakai buat ngebajak sawah, tidak ditunggangi, ya, tidak untuk membawa benda-benda yang berat, ya. Itu 4 syarat, ya, hewan yang wajib dizakati. Sekarang kita lanjut nisabnya, ya. Batas minimal atau jumlah minimal pertama unta, ya, yang wajib dizakati. Mulai dari angka 5, ya. Angka 5 itu nanti zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau punya unta 5 ekor itu udah nisab, dan sampai setahun tetap 5 ekor, tidak berkurang. Nanti zakatnya itu adalah 1 ekor kambing. Beli kambingnya, ya, yang umur setahun atau yang umur 2 tahun. Yang umur setahun domba, yang 2 tahun berarti kambing kacang. Nanti kalau jumlah untanya 10, itu nanti zakatnya berubah, 2 ekor kambing. Nah, jadi pertama 5, punya unta 6 masih 1 kambing zakatnya. 7, 8, 9 masih 1 kambing. Punya unta 10 berubah jadi 2 ekor kambing zakatnya. Terus angka ketiga 15, punya unta 11, 12, 13, 14, itu sama, masih tetap 2 ekor kambing. Ketika jumlah untanya 15, itu zakatnya berubah jadi 3 ekor kambing. Angka keempat adalah 20. Dari 15 sampai 19 itu masih 3 ekor kambing. Ketika jumlah untanya sudah 20, maka berubah zakatnya jadi 4 ekor kambing. Angka selanjutnya 25. Jadi dari 20 sampai 24 masih 4 ekor kambing. Ketika jumlah untanya sudah 25, maka zakatnya adalah 1 ekor unta bintu makhod. Namanya bagus, ya, bintu makhod, ya. Nama unta padahal itu.
Jadi jangan asal ngasih nama anak ya. Siapa namanya? Siti bintu Makhab. Oh, aduh, onta. Bintu Makhab itu unta yang umurnya setahun. Ya, jadi subhanallah bahasa Arab ini sangat luar biasa ya. Jadi istilah unta itu pun namanya beda-beda. Yang umur setahun namanya bintu Makhab. Jadi jangan bingung apa unta bintu Makhab, unta setahun. Itu aja. Pokoknya unta yang setahun disebutnya bintu Makhab. Nah, kalau punya untanya 36. Nah, jadi dari angka 25 sampai 35 itu tetap masih satu unta bintu Makhab zakatnya. Ketika sudah bilangan untanya itu 36, maka zakatnya satu ekor unta bintu labun. Unta yang kayak bagaimana bintu labun? Unta yang usianya 2 tahun. Laha sanatani. Unta yang umur 2 tahun bintu labun. Bagus semua nama untanya bintu labun. Banyak. Nanti angka berikutnya 46. Berarti dari 36 sampai 45 masih zakatnya satu unta bintu labun. Apabila unta tersebut jumlahnya sudah 46 dan nisab 46 dan haul maksudnya begitu setahun, ya itu nanti zakatnya berubah dari bintu labun menjadi hikoh. Hikoh itu unta yang umur 3 tahun. 3 tahun. Bilangan berikutnya 61. Berarti dari 46 sampai 60 itu masih hikoh. Nah, kalau sudah 61 nanti zakatnya unta jaz'ah. Unta yang umurnya 4 tahun, arba'u sanawat jaz'ah. Terus nanti sampai bilangan 76. Berarti dari 61 sampai 75 masih jaz'ah. Kalau sudah 76 baru nanti zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Ya. Terus bilangan 91 nanti zakatnya 2 unta hikoh, 121 ya zakatnya 3 ekor unta bintu labun, 130 1 ekor unta hikoh dan 2 ekor unta bintu labun. Nah, kalau lebih daripada 130, nah nanti hitungannya setiap 40 unta zakatnya 1 unta bintu labun, setiap 50 1 unta hikoh. Berarti kalau dia punya unta 150, berapa zakatnya? Hah? Setiap 50 1 unta hikoh. Berarti kalau 150 3 unta hikoh. Punya unta 200, berapa zakatnya tuh? Nggak apa-apa, kita belajar aja. Nggak punya unta juga ya niat menghidupkan ilmu agama. Hah? Boleh 4 unta hikoh, boleh 5 unta bintu labun. Boleh pilihan tuh. Oh, di atas 130 itu nanti tiap 40 1 unta bintu labun, tiap 50 1 unta hikoh. Berarti kalau 200 opsinya 2. Boleh 4 ekor unta hikoh, boleh 5 ekor unta bintu labun. Gitu. Paham ya? Nggak apa-apa, nggak paham juga. Tanya nggak ada. Kondisi di unta kan ideal dengan negara Arab. Mana? Idealnya dengan negara Arab karena ya. Kondisi sekarang itu gimana? Sama, banyak. Masih banyak. Iya, kalau di kampung ya, kampung. Kalau di kota udah nggak ada. Di kota itu ya paling buat ini aja, jual beli, disembelih begitu. Tapi kalau di kampung banyak, kampung banyak. Jadi yang sampai ratusan itu banyak di kampung-kampung. Ya. Di Saudi juga sama, di kampung-kampungnya banyak unta itu. Masih banyak. Ya kalau di Mekah Madinah nggak ada, kan kota itu. 5. Paling tua unta. Sapi kan 2 tahun. Unta 5 tahun. Ya. Di Madinah juga ada, tapi buat potong, unta potong. Tapi untuk unta ternak nggak ada. Gitu. Bukan cuma negeri Arab ya, termasuk di Cina juga banyak unta. Terutama Cina ini daratan. Ya, itu banyak unta di sana. Cina daratan. Australia unta ada, ya. Iya.
Di Rusia juga banyak unta, Rusia. Itu. Atau di kita juga ada di Taman Safari, kebun binatang. Itu pada kalau dikembangbiakan bisa itu, tetap bisa. Enggak. Jadi unta itu ada yang memang hidup di iklim yang dingin, ada yang di iklim yang panas. Ya. Biasanya kalau di iklim yang dingin itu bulunya lebat. Bulunya lebat. Termasuk Yaman itu kan negara ya. Kalau yang Yaman Janub, Yaman Selatan itu panas. Tapi kalau Yaman Utara dingin kayak puncak. Ya. Itu subur tanahnya dan untanya berbulu kebanyakan di Yaman Utara. Berbulu tebal. Nah, kemudian ada masalah jubron. Ya, apa masalah jubron? Jadi la yajidu ma yajibu alaihi minal ibil, tidak memiliki unta yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Jadi sudah wajib zakat ya, tapi tidak punya unta yang dikeluarkan untuk zakat. Misalnya nih, zakatnya kan bintu labun, tapi ini nggak punya bintu labun. Itu bagaimana? Itu pakai jubron istilahnya. Istilah jubron itu nambal, ya. Bagaimana nanti solusinya? Nah, bisa naik, bisa turun, ya. Kalau naik artinya keluarkan yang lebih besar untanya, begitu. Nanti minta kembalian dari si penerima zakat. Kembaliannya apa? 2 ekor kambing atau 20 dirham. Itu kalau naik. Kalau turun berarti nambah dia. Nambah 2 kambing atau 20 dirham. Kita ambil contoh misalnya. Ada seseorang yang wajib zakat unta hikoh. Kapan itu wajib zakat unta hikoh? Kalau berapa unta dimiliki? 46 sampai 60 ya. 46 sampai 60 itu kan zakatnya unta hikoh. Tapi dia nggak punya hikoh. Nah, ini boleh naik, artinya keluarin unta yang besar. Unta apa berarti? Jaz'ah. Kan kalau hikoh umurnya 3 tahun, jaz'ah kan 4 tahun, lebih tua tuh. Boleh dia tuh zakatnya pakai unta jaz'ah. Cuma nanti minta kembalian. Dari siapa? Dari yang penerima zakat itu. Apa kembaliannya? 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Ini saya zakatnya hikoh seharusnya. Cuman karena nggak punya hikoh, punyanya jazah. Ini saya kasih jazah. Cuman minta kembalinya. Apa kembalinya? 2 ekor kambing atau 20 dirham. Nah, bagaimana kalau tidak ada unta yang gede, ada yang kecil, lebih kecil daripada hikoh? Berarti unta apa? Bintu labun. Ingat kan kalau umur 1 tahun kan bintu makhod, umur 2 tahun bintu labun, umur 3 tahun hikoh, umur 4 tahun jaz'ah. Tuh, 4 tuh. Nah, ini hikoh nih harusnya. Nggak punya jaz'ah, keluarin. Nggak ada. Yang di bawahnya aja unta bintu labun, umur 2 tahun. Nanti dianya nambah begitu. Ini saya wajib zakatnya mah zakat unta hikoh, tapi karena nggak punya hikoh, saya punyanya bintu labun. Ini saya kasih bintu labun, ditambahnya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Itu namanya jabron, ya. Unta dapat, kambing dapat, alhamdulillah. Yang kedua, nisab zakat sapi, ya. Itu sapi dimulai dari 30, ya. Punya 30 sapi baru wajib dizakatin. Itu pun kalau udah haul, ya, setahun. Berapa zakatnya? 1 ekor sapi yang umur setahun. Nah, kalau yang jantan namanya tabi, kalau betina namanya tabi'ah. Itu nama sapi tuh. Jadi sapi yang umur setahun kalau laki-laki jantan namanya tabi, kalau betina namanya tabi'ah. Tabi'ah. Ya, jangan asal ngasih nama tuh ya. Siapa namanya? Sri Dewi Tabi'ah. Wow, Sri Dewi Tabi'ah. Sapi. Sapi.
Makanya kalau yang paham kadang ngengir ya. Ada yang dikasih nama Jahim. Oh Jahim, ada Jahim. Jahim itu kan nama neraka ya. Aduh Masya Allah. Nah terus bilangan berikutnya 40. Nah, jadi 30 sampai 39 masih satu sapi yang umur setahun. Nah kalau sudah 40 nanti zakatnya satu ekor sapi yang umur 2 tahun, namanya sapi musinah. Musinah itu nama sapi yang umur 2 tahun, musinah. Orang Arab lah. Iya. Orang Arab tuh mau sapi aja. Ya ngasih nama Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ngajarin semua nama-nama kepada Nabi Adam. Jadi bahasa-bahasa sedunia itu dari Nabi Adam. Mau Sunda, Jawa, Arab, Ibrani, Israel, Suryani, Jawa, Batak, Bugis, India, Afrika, itu bahasa semua dari Nabi Adam. Termasuk nama-nama benda dari Nabi Adam. Pernah gak mikir gitu sekali, kenapa sih namanya gelas? Pernah mikir itu nggak dulu? Siapa sih ngasih nama gelas ini? Kenapa ini gelas ini? Bukannya piring ini, gelas ini. Itu dari Nabi Adam, sono nggak bisa dirubah udah. Ya, begitu. Kenapa yang namanya cincin ini? Kenapa sih cincin? Kenapa nama cincin ini? Nah, ini dari Nabi Adam, sono udah nggak bisa dirubah lagi. Iya, iya. Jadi Nabi Adam itu beda dengan malaikat. Kalau malaikat dikasih tahu bendanya tapi nggak tahu nama. Kalau Nabi Adam dikasih tahu bendanya, dikasih tahu namanya, dikasih tahu bentuk mangkoknya. Inilah mangkok kata Allah. Bahasa Arabnya ini, bahasa Sundanya ini. Terus nanti itu bahasa diturunkan kepada anak cucunya Nabi Adam alaihi. Jadi mukjizat Nabi Adam itu ya menguasai seluruh bahasa dan semua nama-nama benda. Nabi Adam. Jadi kalau tanya siapa yang ngasih nama itu? Nabi Adam. Kalau orang Muslim nggak tahu kali ya. Dikasih nama ini dari siapa? Ya, nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya kita juga kalau nggak ngaji mah nggak tahu. Tabi punya arti nggak? Tabinya atau musinahnya? Ah iya, emang kalau kita bicara hikmahnya ada. Tabi itu artinya ngikut. Kenapa unta yang umur 1 tahun dikatakan tabi atau tabiah? Karena masih ngikut induknya. Masih ikut ya. Eneng lah, eneng kalau kerbau itu eneng. Ya. Pedet, kalau apa saja pedet. Itu masih ngikut induknya itu kemana-mana. Kalau masih setahun. Nah kemudian nanti bilangan yang ketiga 60 ya, berarti dari 40 sampai 59 itu masih musinah, sapi yang umurnya 2 tahun. Nah kalau sudah bilangannya 60 nanti zakatnya 2 ekor sapi tabi, 2 ekor sapi yang umur setahun. Lebih daripada 60 itu nanti berlaku kelipatan 30 dan kelipatan 40. Tiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi tabi, tiap kelipatan 40 zakatnya 1 ekor sapi musina. Berarti kalau punya sapinya 120, berapa zakatnya? Bisa 4 ekor sapi yang tabi setahun, bisa 3 ekor sapi musinah yang umur 2 tahun. Itu opsinya 2. Terakhir kita lanjut ya, nisab zakat kambing ya. Itu kambing dimulai dari angka 40 nanti sampai 120 itu zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian angka berikutnya 121 sampai 200 itu zakatnya 2 ekor kambing. Lalu angka berikutnya 201 sampai 399 itu zakatnya 3 ekor kambing. Kalau sudah 400 zakatnya baru 4 ekor kambing. Nah, setelah angka 400 berlaku kelipatan 100. Tiap 100 1 ekor kambing. Berarti kalau punya kambing 1000 zakatnya berapa? 10 ekor kambing ya. Cuman ingat syarat yang tadi itu ya. 1 harus nisab tadi ya jumlahnya sudah sebutkan. Kemudian harus haul. Haul itu setahun. Setahun itu hitungannya dari mana? Dari mulai nisab.
Dari mulai nisab ya. Kemudian yang ketiga harus digembala di padang rumput yang mubah. Mubah itu artinya cuma-cuma ya. Ya. Tanahnya mah punya siapa aja asalkan rumputnya itu cuma-cuma mubah. Yang keempat tidak boleh dipekerjakan. Tidak boleh dipakai ke ladang, bajak sawah ya, bawa benda-benda yang berat begitu, ataupun diperas ya, nggak boleh itu. Artinya bukan nggak boleh haram, bukan, artinya nggak wajib zakat nanti kalau sapi perah itu kan ya, kambing perah ya, itu nggak wajib zakat. Nah, kira-kira kita mau zakat yang mana nih, unta, sapi, apa kambing nih? Hah? Ya. Laka. Hah? Kalau kambing mah sama ya, jadi minimal yang setahun tuh yang dikeluarin zakatnya itu. Jadi kalau misalnya kalau punya kambingnya 40, nanti kan zakatnya itu satu kambing yang setahun umurnya itu. Ke atas ya? Hah? Ke atas. Setahun atau setahun ke atas begitu. Ya. Kan takutnya gini, begitu kambingnya udah batuk tapi anaknya banyak anaknya. Belum. Kalau belum tahun mah gitu anaknya. Enggak, kalau ini nisab mah dihitung. Ya. Kalau nisab mah dihitung. Jadi 40 itu enggak mesti semua yang setahun. Bijian, jumlah keseluruhan. Maksudnya umur kambing Enggak dihitung. baru perbuat aja udah ini. Ya, misalnya nih, pertama punya kambing misalnya 10 lah. Terus dikembangbiakan 3 tahun punya 40. Itu kan enggak semuanya dewasa kan? Ada yang baru berojol, udah dihitung tuh nisab. Mulai hitungan nanti di situ sebulan, 2 bulan, setahun. Nanti zakatnya nih kan kalau 40 kan berarti 1 ekor kambing kan. Itu nanti yang dikeluarkan kambingnya apa? Kambing yang umur setahun kalau domba. Kalau yang kambing kacang umur 2 tahun. Itu. Umur 40 itu kalian kambingnya udah setahun ke atas. Enggak. Ya dia prosesnya itu udah Itu. wajib jalan. Walaupun baru procot ya. Iya. Berarti kan nanti kan tua juga setahun kan. Sama aja itu. Aja. Bisa aja ya, kambing. Pernah di sini mata nggak bisa digembala. Ya paling nanti di Sumatera sana ya ternaknya. Oh enggak, ngurusin kambing saya di sana. Oh siap katanya. Gitu, bisa aja kan. Kan kalau ilmunya udah ada kan